Joy Kids. Welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang sudah rajin nonton Joy Kids dan juga yang baru pertama kali nonton. Welcome to Joy Kids Online Service. Buat kalian semua yang di kota-kota Jakarta, Palangkaraya, Surabaya atau kota-kota lainnya, kami sangat senang sekali buat kalian sudah nonton Joy Kids Online Service ini. Oke, sebelum kita mulai, kita mau apa? Jajan. Oke, sudah siap kalian semua? Loh kok lemes? Sudah siap? Siap. Oke, yuk Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy! Yes. I'm awesome. Woo! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama? Let's celebrate Jesus together. Woo! Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Sama-sama katakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Sama-sama katakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami percaya dalam setiap hari kami ada mujizat-Mu Tuhan. Sebab Kau baik bagi setiap kami. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan sharing cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hello Joy Kids, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang sudah rajin menonton
Joy Kids dan juga yang baru pertama kali nonton, welcome to Joy Kids Online Service. Buat kalian semua yang di kota-kota Jakarta, Palangkaraya, Surabaya, atau kota-kota lainnya, kami sangat senang sekali buat kalian sudah nonton Joy Kids Online Service ini. Oke, sebelum kita mulai, kita mau apa? Oke, sudah siap kalian semua? Loh, kok lemes? Sudah siap? Siap. Oke, yuk, Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy! Yes, Yes, yes. I'm awesome. Woo! Halo, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau main games dulu ya. Games kali ini adalah meniup bola kapas dari satu gelas ini ke gelas yang lainnya. Ngerti caranya? Oke, ini ya gelas diatur seperti ini. Yang pertama dibalik ya, terus ditiup biar masuk ke sini. Terus lagi kalau sudah masuk ditiup lagi masuk sini. Oke? Oke. Siap? Ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Kok masuk sini? Masuk yang sini dulu. Ayo. Yeay, ayo terus. Ayo Beka. Ayo Beka. Ayo Naomi. Lah, ayo. Ya, yuk. Yeay, Beka yang menang. Kalian juga bisa melaksanakannya di rumah kalian masing-masing dengan adik atau keluarga kalian yang lainnya. Bye. Hello. Nah, kita sudah masuk, bukan masuk ya, sudah mendekati momen-momen hari apa itu di bulan Februari. Yes, hari kasih sayang atau biasa disebut dengan Hari Valentine ya. Sekarang sih mau umur berapa saja, pasti semuanya itu kebanyakan merayakan Valentine. Entah yang masih baby mungkin sulit kali ya, sama orang tua lah ya kalau baby. Mungkin yang masih TK gitu ya, di sekolah pun kita buat sesuatu, making cards, only for our parents ya kan, say Happy Valentine's Day, Mom and Dad atau apapun. Mungkin buat grandpa, grandma kita sekalipun juga. Lalu selain itu mungkin yang SD juga ya, kadang kita diajak untuk membuat kayak bunga-bunga dari kertas atau apapun untuk kasih kepada orang tua kita. Nah, kalau apalagi udah yang mendekati remaja ya, kayak yang udah kelas 5, kelas 6 mungkin beli coklat atau apa buat temen yang entah dalam tanda kutip kita agak temen gitu ya, kita naksir atau apa. Nah, tapi hari di bulan ini ya, kita akan banyak juga mendengar cerita tentang love ya, tentang kasih, karena kita merayakan kasih. Sebetulnya kasih itu bisa dilakukan setiap saat ya, nggak cuma hanya di bulan Februari atau di tanggal 14 aja, tapi setiap saat kita perlu menunjukkan kasih. Nah, makanya di bulan ini kita belajar sama-sama. Nah, Miss yang punya pertanyaan nih, sebutkan mungkin ya di rumah, kan mungkin kalau sama saudara atau siapapun, diketik di kolom komentar juga boleh hal-hal yang jadi favorit atau kesukaan kalian. Misalnya pizza ya, atau mungkin my favorite itu is blue color. Ini ya, Miss itu semua suka biru, kecuali bajunya hari ini nggak biru. Semuanya biru, mau dari tas, dari sepatu, semuanya yang Miss punya itu, yang Miss suka beli itu adalah warna biru. Apapun deh, mau panci, mau suit, itu ya buat masak, spatula sekalipun, tempat sampah sekalipun, ember baju kotor pun semuanya itu warnanya biru gitu ya, karena Miss suka warna biru. Nah, mungkin ada yang suka stationery ya, kayak Miss juga ya, Miss suka beli buku tulis yang kosong ya, sudah bertahun-tahun yang lama juga nggak dipakai, bukan buat dipakai memang, itu untuk disimpan gitu ya, sesuatu yang jadi kesukaan atau favorit yang Miss suka beli. Atau mungkin beberapa saat kemarin ada juga yang juga itu ya, yang suka boneka-boneka dari Pop Mart ya, Labubu kayak, atau mungkin ada juga Cry Baby gitu ya, bisa macam-macam. Itu adalah hal yang jadi kesukaan atau favorit kita. Nah, gimana dengan pets? Mungkin juga ada yang suka pets ya, suka animal, suka binatang. Tapi bisa bedakan nggak
sesuatu yang kita sukai sama sesuatu yang kita sayangi, ya nggak sih? Kalau mungkin kayak pets gitu ya, atau doll atau mainan, kita bisa ya sukai, kita bisa sukai dan juga bisa sayangi ya. Banyak yang suka pets itu, aduh anjingnya dipeluk-peluk gitu ya, sayang banget, ini lucu, so cute gitu. Nah ada juga mungkin selain juga bisa orang tua kita ya, parents, atau mungkin teman ya, best friend kita itu juga bisa di orang yang kita sayangi. Nah kalau misalkan kita suka gitu ya sesuatu, misalkan yang kita suka ini tuh hilang atau habis, kita sedih nggak? Sedih, tapi kira-kira kalau yang kita sayangi hilang atau pergi mungkin atau apapun yang terjadi, kita pasti akan lebih sedih daripada kita kehilangan barang yang kita sukai. Jadi itu bedanya. Kalau suka itu sesuatu yang mungkin ya kita suka, kita senang, kita bisa punya, bisa beli itu senang, tapi bukan sesuatu yang istilahnya tuh menempati hati kita. Kalau sesuatu yang kita sayangi itu sesuatu yang menempati hati kita, itu sesuatu yang kalau seandainya kita punya binatang peliharaan apapun deh, mau marmut, mau landak, mau apapun deh, pokoknya mungkin rabbit, dog, cat, kalau peliharaan kita ini meninggal, kita pasti akan sangat sedih. Beda dengan kita kehabisan pizza yang kita sukai, ya nggak sih? Nah, begitu juga hari ini kita akan belajar ya, gimana sih caranya mengasihi? Apa itu mengasihi? Kita akan diajak oleh seseorang yang mempunyai kasih yang begitu besar. Dia mengajak kita untuk melihat sama-sama how to love gitu ya. How to love, apa itu love gitu ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus itu lagi ada di dunia. Ya. Dia juga mau ngomong juga di tahun ini kita akan belajar banyak sekali dengar cerita tentang Tuhan Yesus ya. Karena di tahun ini tema kita itu tentang Jesus, all about Jesus. Jadi ya kita harus belajar tentang Tuhan Yesus ya. Kita akan banyak dengar cerita. Nah, di momen ini adalah momen di mana Tuhan Yesus sudah memulai pelayanannya dan dia udah ada di dunia tentunya, memulai pelayanannya. Dan pada waktu itu ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ya, mereka itu nggak suka sama Tuhan Yesus dan mereka itu mau ngetes gitu ya. Tuhan Yesus ini sering dikasih pertanyaan-pertanyaan yang ngetes. Nah, suatu itu mereka kasih pertanyaan seperti ini sama Tuhan Yesus. Bapak Guru, perintah manakah yang paling utama atau paling penting di dalam hukum agama ya? Karena pada waktu itu memang Alkitab belum jadi mereka lebih ke tentang hukum. Lalu Tuhan Yesus jawab gini, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Nah, perintah yang kedua yang sama ya, jadi sama ya, bukan yang lebih rendah atau lebih tinggi, tapi sama dengan perintah yang pertama tadi itu, ini. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Seluruh hukum agama yang diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berasal dari kedua perintah itu. Oke, kita sebutin sama-sama ya, biar kalian nggak lupa. Ini adalah perintah yang sangat penting, yang sangat utama. Yang pertama apa? Cintailah Tuhan Allahmu ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan seluruh penuh hati, pokoknya istilahnya dengan sungguh-sungguh ya, dengan semuanya yang kita punya itu kita mencintai Tuhan. Lalu yang kedua, perintah kedua ini bukan yang lebih rendah atau yang level berikutnya, tapi ini yang juga sama banget pentingnya, yaitu apa? Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, Tuhan nggak bilang cintailah sesamamu kayak anjingmu gitu, enggak, tapi cintailah sama seperti dirimu sendiri ya. Jadi berarti kalau kita menyayangi diri kita enggak sih? Yes, pasti ya. Waktu kita jatuh, kita merasa sakit, waktu kita rambut kita misalnya ketarik, kita sayang-sayang banget rambutnya ya, karena kita mengasihi diri kita. Tapi kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Lalu mereka nggak berhenti di situ, mereka tanya lagi, gimana caranya gitu ya? Gimana caranya mengasihi sesama itu? Kayak apa sih gitu? Kalau mengasihi Tuhan mungkin buat mereka lebih jelas, karena kan mereka orang Farisi ya. Jadi mereka mungkin kasih persembahan, mungkin memuji Tuhan, menyanyi dengan lebih pokoknya yang heboh-heboh itu mereka sudah biasa gitu ya menurut mereka. Nah, tapi mengasihi sesama itu yang seperti apa? Nah, lalu Tuhan Yesus kasih sebuah cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ya. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, ada seorang laki-laki yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan ia diserang oleh penjahat, ya perampok. Semua harta milik itu diambil sampai dia itu bukan cuma itu tapi dia itu juga dipukulin ya. Dia dipukulin, dia dihajar sampai dia itu sudah istilahnya dalam tanda kutip itu sekarat atau sudah mau mati. Lalu dia ditinggalkan oleh perampok-perampok itu di tengah jalan, di pinggir jalan, di tengah jalan itu lalu mereka mengambil semua harta mereka pergi.
Nah, karena waktu itu mungkin jalannya juga lagi kosong ya, sepi. Nah, waktu terus tiba-tiba di suatu momen ada seorang imam lewat ya. Imam itu lewat, dia berjalan, dia lihat, ih, kenapa itu ya? Aduh, kok serem, dia bilang gitu. Akhirnya dia minggir ya. Dia bahkan lewat jalan yang agak jauh, dia meninggalkan orang yang lagi tergeletak ini. Ini orang Israel ya nih ya. Jadi ini orang Israel yang lagi kena. Lalu tiba-tiba di momen berikutnya ada seorang Lewi yang lewat. Lewi yang jalan ya, dia lihat, lalu dia kayak merinding, jijik-jijik gitu, lalu dia pergi ya. Dia meninggalkan juga orang Israel itu di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba muncullah seorang Samaria ya. Orang Samaria ini lagi jalan ya, dia lagi bekerja, traveling dari suatu kota ke kota yang lainnya. Dia lewat, dia naik keledai, dia lewat, waduh. Dia merasa kasihan ya orang ini ya, sudah dirampok, semuanya dipukulin, sudah kondisinya udah sekarat, udah mau mati. Akhirnya sama orang itu dia didekatin, sama orang Samarianya dia dibersihkan luka-lukanya dengan anggur dan dia obati dengan minyak. Lalu setelah itu dia balut luka-lukanya, kemudian dia naikkan orang itu ke atas keledainya ya, dia tadinya naik keledai, dia turun, dia naikkan orang yang terluka itu dari keledainya, lalu dia bawa dia ke sebuah penginapan dan di sana dia dirawat sampai semalam gitu ya, nginep di situ. Lalu setelah itu besoknya dia titip sama orang yang punya penginapan. Pak, aku titip uang ya. Ini nanti kamu rawat sampai dia sembuh. Kalau seandainya uangnya kurang, nanti aku pasti balik sini, aku bayar kekurangannya. Akhirnya singkat cerita, Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya. Lalu Tuhan Yesus tanya sama orang-orang itu. Dari ketiga orang itu, yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? Tadi ada siapa? Imam, Lewi, dan orang Samaria. Siapa? Dia nggak jawab orang Samaria, enggak. Tapi dia jawab seperti ini. Orang yang menolong orang yang terluka tadi itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, nah pergilah dan perbuatlah seperti itu juga. Gitu ya. Orang Samaria, orang Lewi dan juga imam. Apa itu? Mungkin kalau imam gampang ya jelasinnya. Imam itu adalah seperti kalau zaman sekarang itu pendeta ya. Orang yang mengerti semuanya, memahami tentang Tuhan, Alkitab. Pokoknya orang yang istilahnya hidupnya itu banyak dihabiskan di dalam bait suci atau gereja kalau sekarang. Nah, Lewi itu siapa? Lewi itu adalah, kalau sekarang kita tahu orang yang pelayanan ya, mungkin kita yang sering ikut pelayanan Joy ya. Kalau ya ini yang gambar sederhana supaya kalian mengerti pelayanan Joy, mungkin ada yang main musik, ada yang ikut nyanyi ya kan, atau mungkin ada juga yang bantuin usher di depan sambut teman, lalu ada juga yang bantuin persembahan apapun itu seperti itu ya. Orang yang pelayanan itu di zaman sekarang ini itu disebut sebagai orang Lewi di zaman dulu gitu ya. Tapi kalau zaman dulu tuh persyaratannya banyak, bukan cuma itu, tapi ini gampangnya supaya kalian mengerti. Nah, orang Samaria ini siapa? Ya orang Samaria. Nah, tapi mungkin kalian bisa bayangin gini, orang Samaria ini adalah orang yang sebetulnya tidak mungkin bukan bestie sama orang Israel ya. Bisa dibilang agak musuhan, tapi kita nggak bahas itu, kan bukan seseorang yang kayak kita punya temen yang mungkin satu geng sama kita gitu, bukan. Tapi ini adalah orang yang di luar geng kita, yang kita nggak begitu kenal, yang kita nggak pernah tahu namanya. Itu seperti itu orang Samaria. Nah, itu yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan terhadap sesama kita ya. Kita berbuat baik sama orang yang kita kenal itu it's very easy ya, nggak sih, gampang banget. Tapi kita berbuat baik kepada orang yang tidak terlalu kita kenal itu nggak begitu mudah. Nah, itu yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Makanya super kebenaran kita hari ini love God, love others. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Love itu bukan sesuatu yang cuman kita katakan gitu ya, I love you gitu ya. Walaupun terhadap siapapun, mau parents kita, mau apa saudara kita, tapi kita perlu melakukan sesuatu kayak tadi. Love yang orang Samaria tunjukkan ini apa, dengan apa? Dia menolong sesamanya. Nah, waktu kita say kita love God, kalau kita nggak bisa baik terhadap sesama kita, itu berarti kita sama aja seperti bohong gitu ya. Pernah dengar kalimat ini nggak? Action speak louder than words. Ya, kita ngomong itu pasti bisa. I love you, aku sayang sama kamu, atau mami, daddy, I love you. Tapi action kita, tindakan kita itu sangat penting. Misalnya terhadap mami daddy kita yang paling gampang. Ayo mungkin Maria gitu ya, ayo perbaiki or clean up your stuff. Ha mami gitu, mungkin kita langsung marah. Nah, itu menunjukkan sikap kita. Apakah kita seperti mengasihi orang tua kita? Dari sikapnya kelihatannya nggak terlalu ya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita mengasihi orang, mengasihi siapapun, kita juga harus bisa
show our love. Ya, nggak cuma ngomong, tapi kita harus bisa menunjukkan. Begitu juga dengan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi sesama. Love God, love others. Gimana caranya? Ya tadi dengan menunjukkan kasih kita ya. Mungkin ada teman yang butuh ditolong, entah mereka nggak bawa lunch atau mereka nggak punya apapun yang kita, entah kalau sekarang mungkin ballpoint sama pensil nggak terlalu ya anak kecil ya, tapi it's okay, ballpoint atau pensil or anything yang mereka nggak bawa, kita punya lebih, kita juga bisa pinjamkan kepada mereka. Itu adalah action kecil-kecil yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan apa? Love God, juga love others. Jadi kita belajar sama-sama hari ini, jangan lupa ya, when we say love God, kita juga harus bisa menunjukkan love kita kepada sesama kita. Love God, love others. Oke, super kebaikan kita hari ini adalah love God, love others. Ya, sekali lagi, love God, love others. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 or Matthew 22 verse 34 until 40. Dan ayat hafalan kita dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah kedua ialah cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak ada lagi perintah yang lebih penting dari kedua perintah itu. Or in English, Mark 12 verse 30 until 31. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Oke, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan kami, Kau ajari kami untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami ya Tuhan. Kami tahu itu bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Kau akan memberikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sertai kami. Dan di dalam Tuhan Yesus berdoa, semua anak-anak Joy katakan, amin. Oke, kita udah selesai, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga kasih komen positif ya. Dan see you guys all next week, bye.